Oke, jadi kita mulai ya. Good morning, Bapak Ibu. Morning all. Good morning, sir. Jadi untuk pertemuan hari ini, pertemuan sebelumnya Pak Ahmad sudah menjelaskan materi tentang listening. Kemudian hari ini kita akan lanjut di materi structure and written expression, ya. Structure and written expression. Tapi untuk memastikan itu saya ingin memastikan dulu apakah slide-nya ini bisa terbaca di smartphone atau di laptop Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak ya. Bisa. Oke, so kita mulai saja. Oke, jadi di dalam structure and written expression ini, we have a couple of things that we should know. Ada beberapa hal yang harus kita tahu dan harus kita perhatikan. Yang pertama adalah written expression questions are questions 16 through 40, ya. Jadi di dalam tes TOEFL itu materi written expressions itu dia dari nomor 16 sampai 40, ya, sampai 40. In the structure and written expression section of paper TOEFL test. Nah, kemudian yang kedua, it measures your knowledge of the correct way to express yourself in English writing, ya. Jadi tujuan dari written expressions ini adalah untuk mengukur, ya, untuk mengukur pengetahuan kita tentang bagaimana cara berekspresi, bagaimana cara berkomunikasi di dalam bentuk tertulis dalam bahasa Inggris. Jadi itu tujuannya. Jadi untuk mengukur seberapa benar, seberapa cocok bahasa Inggris kita di dalam bentuk tertulis. Kemudian, each question consists of one sentence in which 4 words or groups of words have been underlined. Jadi di dalam soal-soal ini ada nanti beberapa kata yang dia digaris bawahi. Jadi biasanya nanti kita lihat contohnya seperti apa. Jadi di soal misalkan ada 4 kata atau frase yang digaris bawahi dan setiap kata itu dia diberikan opsi A, B, C, atau D. Nah, nanti kita memilih kira-kira yang mana salah atau kira-kira yang mana benar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Contohnya seperti ini, ya. Both of Halibut's eyes are on one side of its head. Nah, jadi di sini ada beberapa kata yang dia di underline, ya. Both itu ada yang A, kemudian eyes itu B, sides dia berada di opsi C, kemudian head itu dia di D. Oke. Kira-kira di sini kata apa di sini yang salah Bapak Ibu? Eyes. Ya. B. Bukan. Ya. Both of eyes. halibut sini sejenis ikan ya, yang ikan yang dimana dia Ayo Bu Febri. di samping. Ikan sebelah. Itu. Oke, both of halibut's eyes are on one side of its head. Kira-kira di sini yang mana yang keliru Bapak Ibu? Apakah both, eyes, sides, atau head? One side. C. B. Oke, ada yang jawab B, kemudian ada yang jawab C. Yang keliru di sini, adalah C. Ya, C. Both itu.
Ore. Flore, benar. Di sini yang opsi Salah. A itu sudah benar. Ya, both. Kedua mata dari Both. ikan helper, Yes. ya. Eyes ini karena kan Yes. mata tidak pernah Dua. satu Ya. yang berpasangan. Satu. Nah, kemudian Harus dua. sides di sini on one side itu One. dia Yes. one side. Ya, Side. betul. Don't S. Yes. It should be one side, ya. Seharusnya dia di sana one side, bukan one side. Karena sides. Ini Yes. keterangan yang di awal itu singular atau dia tidak jamak. Seandainya di sini ada 2 or 3 or 4 baru kita menggunakan sides di sini. Kemudian head ini sudah benar. Iya. Benar. Itu baru contoh yang simple. Tantangan berikutnya ada setelah ini ya. Siap. Oke. Kemudian di sini strategies for the written expression questions. Jadi ada beberapa strategi atau tips yang kami tim akan berikan. Yang pertama, di sini ada first look at the underlined word or groups of words ya. Jadi di dalam soal yang seperti tadi kita langsung fokus karena di TOEFL sendiri we should not wasting our times ya. Kita tidak boleh menghabiskan waktu kita membaca keseluruhan soal, tapi langsung di sini strategi yang pertama itu kita langsung lihat kata atau kelompok kata yang dia digarisbawahi. Siapa Pak? Beta di sini siapa? Lihat kata-kata yang digarisbawahi. Kemudian, if you have been unable to find the error by looking only at the 4 underlined expressions, then read the complete sentence ya. Jadi kalau setelah dianalisa kemudian kata-kata itu Bapak Ibu belum bisa pastikan kira-kira yang mana salah, baru setelah itu kita membaca complete sentence. Baru kita membaca kalimat secara utuh atau kalimat secara lengkap. The last one is never leave any answers blank. Ya. Jangan pernah Bapak Ibu kosongkan jawaban, ya. Misalnya Bapak Ibu nanti besok-besok mengikuti TOEFL test, kemudian ada beberapa jawaban yang dibiarkan salah, contoh misalkan 10, itu kita rugi. Siapa tahu dari 10 itu kalau kita tembak-tembak saja, ada 2 sampai 3 benar itu kan lumayan. Kalau memang sudah memang betul-betul tidak diketahui jawabannya ya. Jadi jangan pernah biarkan ada jawaban yang kosong. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk di skills-nya ya. Oke, yang pertama adalah agreement. Jadi ini adalah topik-topik atau istilahnya kalau di dalam bahasa Inggris grammar ya, yang nantinya akan muncul di TOEFL test ya. Jadi yang pertama adalah agreement after preposition phrases ya. Ada yang masih ingat apa itu preposition? Do you still remember what preposition is? Preposition itu apa? Kata depan, Pak. Oke, kata depan. Kemudian phrases itu frase. Oke. Ini contohnya kita bisa lihat di sini. Yang pertama, if the subject of a sentence is singular, then the verb must be singular. Ya. Jika subjeknya itu dia singular, satu, berarti the verb must be singular. Ya. Verbnya atau kata kerjanya dia harus mengikut, dia harus singular juga. Contoh di sini the dog barks at night. Ya. Dog di sini dia berperan sebagai subjek, barks dia berperan sebagai
verb atau kata kerja. Ya. Jadi dog di sini dia subjeknya itu singular, ya. Kalau jamak kan atau plural dia menjadi dogs. Barks di sini artinya menggonggong, dia pakai s di sini, ya, dia pakai s di sini karena dia mengikuti subjeknya yang singular. Kalau dia dogs di sini dia tidak menggunakan s lagi, ya, barks. Oke, kemudian if the subject of a sentence is plural, then the verb must be plural, ya. Jadi contohnya seperti ini. Dogs dia subjeknya plural, bark-nya tidak pakai s lagi. Dia menjadi bark, ya. Oke. Ini contoh yang sangat simple. Oke. Kemudian prepositional sometimes cause confusion in a TOEFL test. Why? Jadi terkadang preposisi atau kata depan ini menyebabkan kebingungan, ya, membingungkan. Maksudnya membingungkan di dalam TOEFL test. Kenapa? Karena because its position is between subject and verb, ya. Karena dia biasanya berada di antara subjek dan kata kerja. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini dia incorrect, ya. Contoh yang pertama ini dia tidak benar. Di sini dia the door to the rooms are locked, ya. Di sini to the rooms-nya dia di dalam bracket, di dalam tanda kurung, karena biasanya ditulis saja the door are locked, ya. The door are locked. Kira-kira kenapa kalimat ini salah, Bapak Ibu? Can you guess why? Memuli mungkin? Kenapa bisa salah? The door to the rooms are locked. Atau Bapak Ibu yang lain? Kira-kira kalimatnya ini kenapa dia bisa salah? R-nya jamak ya? Iya, R-nya jamak. Kira-kira seharusnya apa? Is. Oke, is. Benar. Door is. That is correct, ya. Di sini kan subjeknya yang digarisbawahi door. Kemudian di sini verbnya dia are. Seharusnya verbnya itu dia harus mengikuti door. Jadi yang benar seharusnya the door to the rooms is. Ya, jadi jangan fokus di rooms. Rooms. Iya. The door yang menjadi subjek di sini. Jadi the door di sini subjek, kemudian to the rooms ini prepositions. Kemudian are-nya itu adalah verb. Kenapa dia disebut di sini prepositional phrase? Karena dia di sini menggunakan to. To itu kan salah satu prepositions, Bapak Ibu. Ada to, ada at, ada in front of, ada beside, behind, dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian yang benar kan dia seperti ini. Ya. Bapak Ibu bisa lihat the door, dia subjek di sana. To the rooms is locked. Oke. Jadi itu yang benar. Kemudian example 2. Di sini ada the doors to the room is locked. Ini tadi lawannya ya. Kira-kira yang benarnya ini seperti apa? Oke. Yang benarnya harus the doors are locked. Ya. Jadi ini sambungan dari yang tadi. Oke. Jadi subject, verb, agreement. Kenapa dia disebut agreement? Karena subjek dan verb di dalam kalimat bahasa Inggris itu dia harus agree, dia harus setuju, dia harus connect, ya. With prepositional phrases. Dia harus connect atau berpasangan dengan prepositional phrasesnya. Dia harus berpasangan dengan frase kata depan. Di sini ada gambarnya. Jadi subjek,
Kemudian di tengah-tengah itu ada phrase, kemudian diikuti dengan verb. Jadi di dalam kalimat biasanya di dalam soal-soal TOEFL biasanya prepositional phrase ini dia berperan sebagai orang ketiga. Ya, orang ketiga di dalam hubungan antara subjek sama verb, ya. Yep. Oke. Jadi dia contohnya tadi the door to the room is locked, ya. Oke. Ini ada latihan seperti yang tadi. Di sini ada 10 examples, but 5 of them has been answered, ya. Di sini saya jelaskan kenapa dia salah. Yang contoh yang pertama, kira-kira terbaca tidak ya di layarnya Bapak Ibu? Terbaca. Oke. Oke. Terbaca. Oke, good. Yang pertama, the subject of the lectures was quite interesting. Ya. Jadi subject of the lectures was quite interesting. Mata pelajaran di kuliah ini sangat menarik. Yang pertama sudah benar, ya, karena subjek di sini dia singular, kemudian dia diikuti oleh verb was, ya, was. Kalau was kan dia verb untuk tenses past tense, ya. Kalau dia di sini singular, kita menggunakan was. Namun kalau dia plural atau jamak, kita menggunakan apa? Where. Oke, where. Jadi ada was where. Untuk present kita menggunakan am is are. Untuk past kita menggunakan was where. Yes. Number 2. Nomor 2 di sini dia incorrect. The supplies for the camping trip needs to be packed. Ya. The supplies di sini dia plural. Plural. Camping trip needs to be packed. Ya, jadi persiapan untuk camping tripnya itu harus di packing, maksudnya di sini. Supplies for the camping trip. Camping trip. Need. Seharusnya di sini dia need. Need. Ya. Yes. Seharusnya di situ dia need. Kemudian yang nomor 3. The chairs under the table in the dining room quiet, comfortable. Yang nomor 3 ini dia incorrect. Kira-kira yang nomor 3 ini yang salah di bagian mana Bapak Ibu? Are. Oke, is-nya. Is seharusnya apa di sana? Are. Oke, are. Jadi it should be are. Jadi kalimat yang benar dia seharusnya the chairs under the table in the dining room are quiet, comfortable. Ya. Kemudian yang nomor 4. The players on the winning team in the competition put forth a lot of efforts, ya. Jadi di sini dia sudah benar ya, karena kata-kata yang di garis bawah ini players, dia di sini menggunakan put. Kalau dia di sini player, maka putnya ini berubah jadi puts, ya. Puts. Yes. Okay. Nomor 5. The food for the guests at the party are on the long table, ya. Kira-kira di sini kenapa dia incorrect? Food. 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 Harusnya is. Oke, karena di sini dia food singular, makanya dia di sini verb-nya atau kata kerjanya, to be-nya dia harus is. Ya. Okay. Ibu Uli paling pintar tuh, Pak. Ibu Uli paling pintar. Jelas, Ibu. Semua keluar negeri. Lanjut. Oke, 6 sampai 10. Nomor 6. Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Langsung dibaca dengan kalimatnya ya.
Ini Where? Pak Victor mungkin bisa jawab. ini korek, Pak. Ya, Benar. Benar kayaknya. the cost of the clothes was higher than I had expected. Oke. Ini dia correct atau incorrect? Correct. Oke. Incorrect. Di sini Correct. Incorrect. dia di sini Incorrect. sudah Correct. dia di sini sudah correct, Bapak Ibu. Kenapa? Correct. Karena subjeknya di sini cost, Cost. harga. Ya. Jadi Iya. jangan tertipu. Ada Dengan clothes-nya itu. karena seperti yang Objek kan di cost. ya, di sini of the clothes ini sengaja digaris bawah di sini ini Wah, untuk mengecoh. iya. Ini untuk mengecoh. Ya. Jadi nanti ada beberapa Iya, kata setuju. yang digaris bawahi nanti A, B, C, D. Jangan sampai kita menyalahkan si clothes ini. Clothes ini dia adalah prepositional phrase of the clothes. Karena di sana ada of, makanya dia menjadi prepositional phrase. Jadi the cost, harga. Harga kan dia singular, maka Singular. benarlah Cost. dia menggunakan The class was. Was. Oke. Yes. Oke, jadi ada berapa Bapak Ibu yang tertipu? Iya. Tadi saya jawab benar loh, Pak. Iya, benar, sudah benar. Benar. Karena dia subjeknya di sini adalah the cost. Oke, Cost. we move to number 7. The rugs in the front rooms of the house are going to be washed today. Incorrect. Ya, Correct. Incorrect. Harusnya is. Is. Karena rugs. 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 Ikuti dengan Correct. Rugs. Rugs. Correct. Dia fungsinya ada di rugs. Jadi ini kalimatnya sudah benar atau salah Bapak Ibu? Correct. Oke, Benar. ini sudah benar. Rugs itu plural, bentuk singularnya adalah rug. Dia sudah pakai S. Iya, benar. Rugs. Benar. Itu B-nya di Yes. sini adalah Ya. are going. Ya. Harus. Jadi yang di dalam kurung ini in the front rooms of the house ini dia prepositional Ya, phrase. correct. Ya, prepositional phrase. Jadi jangan tertipu dengan ini. Tadi saya sudah jelaskan bahwa yang berada di tengah itu dia selalu sebagai orang ketiga yang fungsinya mengecoh nanti Bapak Ibu di TOEFL test. Number 8. The waiters in the restaurant always serves their job efficiently. Benar atau Incorrect. salah? Ya. Incorrect. 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 Oke, ada yang Harusnya sudah jawab serve aja incorrect. nggak pakai S. Oke. Ya, harusnya incorrect, Pak. Incorrect, Pak. Oke, Harus serve aja, benar. nggak bisa serve. Nah, di sini subjeknya adalah the Yes. waiters. Waiters. Kemudian verbnya itu adalah serves. Serve. Seharusnya The waiters. verbnya dia serve, Serve. tidak pakai S. Ya, Iya. tidak pakai Serve. S. Yes. Nanti terlalu dingin kalau pakai S. Yes. Seharusnya di sini the waiters in the restaurant always serve Serve. their job efficiently. Ya. Oke, jadi Serve. pelayan Yes. restoran selalu Efficiently. melayani dengan efisien, ya. Number Nah. 9. The lights in the corner Yes. of the room need to be Lights in kept the on all room. night. Correct. Ya. Wis, Correct. cepat nih. Luar biasa. Antos paling lincah nih. Oh, Ibu Ini cuma lihat 650 lewat nih. Oh. Hai. Top nanti 800 Dia apa? Luar biasa. Oke. Jadi memang Iya, di iya, sini iya, iya. jadi memang di Lanjut. sini kalimatnya dia harusnya dia di Kan sini the sudah light. benar ya. The lights Benar. in the Ya, corner of the benar. room The need. corner of the room need Benar, to benar, be benar. keep Need. on Karena all di night. sini subjeknya Correct. dia lights. The proof Kalau lights. kalau cuma Lights. lights saja Yes. dia
berarti harus Berarti needs. needs. Oke. Needs. Oke, mantap. Oke, the last. The meeting of the members of the council begins Dan at 3 begins in the at- afternoon. Afternoon. Oke. The meeting of the Correct. members. Ingat, Oke. jangan terkecoh. Saya sengaja di sini memberikan garis bawah. Yes. Garis Correct. bawahnya itu tidak berhubungan sama sekali. Correct. Correct. Sebentar. The meeting of the Iya. members of the council begins. Oh, the Correct. Correct. Oke, correct. Di sini dia sudah Correct. benar. Correct. Iya. Yes, correct. Karena subjeknya di sana adalah the meeting. The meeting. Kemudian Meeting. yang Ya. menjadi verbnya di sini adalah begins. Begins. Sedangkan yang orang ketiga adalah of the members. Begins. Prepositional Of phrase the itu adalah member. of the members. Ya. Of the members. Jadi dia di sini sudah The benar. members. Oke. Oke. Untuk yang prepositional phrases, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Yang preposition, ya saya Pak. Oke, please. Yang preposition biasanya memang diawali dengan kata kayak in front, on the Ya. chair, on the Kursinya. behind gitu ya Pak. Iya, iya, betul, Behind, betul Ibu. under. Iya, kalau preposition Betul. saja, dia murni preposition seperti under, behind, in front of, beside, dan sebagainya. Tapi kenapa dia dikatakan frase di sini? Karena dia diikuti oleh objek. Kalau saya bilang in front of, itu cuma preposition. Tapi kalau saya bilang in front of the class, itu sudah prepositional phrase. Phrase. Itu sudah Berarti phrase. kalau ada tambahan objek di belakangnya gitu ya? Iya, seperti yang In di front of ya, class seperti yang di tanda yang ada di tanda kurung ini. Dalam kurung. Of the lectures, kemudian Of the for the lecture, camping trip. for the camping trip, itu Under, udah di iya. preposition phrase. Betul. Bisa Oke, ditangkap maksudnya Ibu Feby? ya, cuma Oke. biasanya di soal juga yang bermasalah nanti preposition ya, bukan ya? Jadi Bukan cuma subjek dan verb ya, atau maksudnya bagaimana Ibu? nah kadang kalau lihat written expressions soal itu nong kasih garis bawah itu bisa sampai 4 atau 5 barang. Iya, ada kalau di TOEFL itu ada 4. Nah, seperti contoh di slide paling pertama tadi ada 4. Jadi bisa kita coba lihat di nomor 10. Bisa saja nanti di sini meetingnya the meeting yang digarisbawahi, kemudian members yang digaris bawah, kemudian begins sama in the afternoon. Ya. Jadi ada 4 yang digarisbawahi A, B, C, D. Berarti yang kita pilih nanti jawaban yang salah. Seharusnya misalkan di sini the meeting begins, ini kan kalimatnya sudah benar. Tapi kalau di TOEFL kan pasti ada kalimatnya yang salah. Jadi kita mencari kesalahan. Jadi we are looking for the wrong in the sentence. Kita mencari yang mana yang salah kira-kira di dalam kalimat yang itu. Jadi dari opsi A, B, C, D itu kita lihat yang mana yang tidak tepat penggunaannya, maka itulah jawaban yang benar. Jadi yang salah akan menjadi benar maksudnya. Simpelnya seperti jawaban yang salah. Iya, jadi benar. Oke. Saya Pak, ada mau tanya Pak. Iya, please Pak. Silakan. Apakah ada 2 pertanyaan Pak? Apakah ada kemungkinan preposition itu akan berada pada kata depan dan subjek di tengah? Yang kedua, apakah yang di underline itu atau yang bakalan kita pilih yang salah itu ada kemungkinan antara verb dan subjeknya saja atau bisa jadi keterangan waktu juga menunjukkan kesalahan? Iya. Terima kasih, Pak. Jadi thank you. Jadi yang digarisbawahi nanti itu dia random. Ya. Jadi mungkin saja
ada satu soal yang dia prepositional phrase, kemudian yang digarisbawahi itu apa namanya, dia random, mungkin awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat. Ya, jadi itu random. Kemudian yang pertanyaan pertama, apakah prepositional phrase itu bisa di tengah atau di depan? Dia bisa. Kalimatnya kita bisa ganti seperti ini. In the front rooms of the house, the rugs are going to be washed today. Itu bisa. Sangat bisa. Ya. Itu bisa saja terjadi. Jadi kebetulan kan contoh yang di sini ya rata-rata semua verbnya atau subjeknya selalu di depan. Iya, Sedangkan iya. verbnya selalu di tengah. Iya, di tengah. Bisa saja dia di depan. Bapak Ibu. Yang nomor 4, on the winning team in the competition, the players put, itu bisa saja. Iya. Ya. Makanya tadi di strategi yang kami berikan tadi di awal itu, selalu perhatikan, langsung kita harus fokus kepada kata atau kelompok kata yang digarisbawahi. Ya. Biasanya kan kita langsung ada sekilas itu flash biasanya, oh ini yang salah, ini yang salah. Tapi kalau dari keempat kata atau kelompok kata yang digarisbawahi, memang betul kita tidak bisa pastikan yang mana, maka kita bisa membaca kalimatnya secara utuh. Seperti itu. Ya. Jadi bisa saja random. Oke, bisa di ini ya, ditangkap maksudnya. Oke, kita lanjut ya. Oke, Faris Konisali sudah ganteng. Oke, yang selanjutnya adalah agreement after expressions of quantity. Ya, bisa skill yang selanjutnya itu adalah agreement after expression of quantity. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, look at the following sentences. Ya, kita bisa lihat di kalimat yang beberapa contoh kalimat ini. Yang pertama, all of the meal was delicious. Ya, all of the meal was delicious. Kemudian most of the meals were delicious. Delicious. Kemudian food yang menjadi inti dari kalimat ini yang warna merah ya Bapak Ibu. Jadi ya. Kapanpun dia di sini subjeknya di sini singular atau plural, maka verb atau to be-nya itu dia akan mengikut. Ya. Jadi jangan fokus yang di pertama. Depan. Oke. Itu yang correct. Kemudian contoh-contoh selanjutnya, misalkan yang nomor 6. Most of nurses are handling the patients. Itu sudah benar. Karena subjeknya di sini adalah nurses. Ya, nurses. Bukan most. Walaupun dia menggunakan most di sini, tapi tetap main subjeknya di sini is nurses. Jadi, makanya dia menggunakan are sebagai to be-nya. Ini masih berhubungan sebenarnya sama skill yang sebelumnya. Sedangkan contoh yang selanjutnya, ini salah. most of nurses are handling. Oke, ini sudah jelas salah. Karena subjeknya di sini adalah nurse, satu orang saja. Harus is. Oke. Harus is. Benar, harus is. Ya, incorrect. Dia salah kalimat. Oke, nomor 8. Salah. Oke. Apanya yang salah? Pakai is kan harusnya are. Oke. Seharusnya di sini adalah are. Most of nurses are, ya. Oke.
Oke, di sini ada following sentence. Jadi all, most, some, half, sama part itu dia adalah singular object. Of the singular object, kemudian diikuti sama verb. Ya. Kemudian verbnya itu harus singular. Ya. All itu semua, most itu hampir, kemudian some itu beberapa, half itu sebagian, Apa? kemudian Half part sebagian. itu juga sebagian Part juga. bagian. Oke. Bagian. Nah. Kata-kata ini dia diikuti oleh of the, ya. Jadi di setiap kalimat itu dia pasti diikuti sama of the. Kemudian selanjutnya adalah singular object. Ya, singular object. Dia diikuti oleh objek yang dia cuma satu, misalnya pen, dia all of the pen, bukan all of the pens. Maka otomatis subjeknya juga akan menjadi singular. Ya. Jadi di setiap kalimat itu kalau subjeknya sudah singular, pasti verbnya juga akan menjadi singular. Ya. Jadi sebenarnya untuk skill written and untuk grammar and written expressions itu sebenarnya dia cuma permainan kata-kata, ya. Karena semuanya kata di garis bawah, kita tinggal mencari kesalahan saja, ya. Karena di bagian ini structure and written expressions ini kita dituntut untuk menjadi orang yang mencari-cari kesalahan. Kira-kira yang mana salah, maka jawaban itu adalah benar. Jadi benar. Oke. Example. Some of the students is attending chemistry class. Beberapa siswa sedang menghadiri kelas fisika. Student di sini dia diikuti sama is karena dia singular object. Kemudian half of problem has got the solution. Ya, half sebagian masalahnya itu dia sudah menemukan solusi. Nah, jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa kata-kata yang seperti ini dia diikuti sama singular object. Ya, always. Oke. Kalau dia contohnya plural, maka dia seperti ini jadinya. Jadi dia subjek sama verb itu nantinya dia akan selalu berhubungan. Jadi kalau dia subjek, maka subjeknya singular atau single, satu, maka diikuti nanti oleh verb yang plural. Di sini students are. Dia menggunakan are di sini karena subjeknya kan students. Kemudian problems di sini karena di sini have karena subjeknya adalah problems. Problems pakai S. Ya. Sampai di sini Ibu Febi mungkin sudah ada gambaran. Pegang kepala. Jadi sangat di dalam kalimat bahasa Inggris itu subjek, predikat, dan objek itu itu sangat penting. Subjek, predikat, dan objek itu sangat penting. Kalau di bahasa Indonesia kan subjek kata kerjanya itu tidak akan berubah. Misalkan Pak Koni makan nasi pagi ini. Ya, Pak Koni makan nasi pagi ini. Tidak pernah di dalam bahasa Indonesia kita temukan Pak Koni makan nasi pagi ini. Karena di dalam bahasa Inggris pasti akan menjadi Pak Koni eats. Ya, itu yang menjadi pembeda. Lain lagi kalau misalkan Pak Koni dan Pak Victor makan. Kalau di dalam bahasa Inggris baru dia menggunakan eat. Tapi kalau dia singular, jelas akan menggunakan eats.
Kemudian kalau di lampaunya berubah menjadi ate. Makanya pengetahuan verb itu menjadi penting juga. Eat, ate, eaten, seperti itu harus kita setidaknya menguasai seperti itu. Oke, we move exercise 12. Ada latihan. Pak, boleh tanya? Oke, silakan Ibu. Ya. Tidak, maksudnya ini kan kalau yang tadi kayak ada students, dia verb one yang attend atau attends ya gitu. Cuma ini kenapa yang itu tadi most of students are attending, kenapa bukan attend? Oh, are attending, itu kan dia mengikuti tensisnya. Jadi most students are attending karena dia tensisnya tadi itu kebetulan dia menggunakan present continuous. Maksudnya dia menggunakan tensis kegiatan yang sedang berlangsung. I am watching. Ya, saya sedang menonton. Tidak ada kalimat ya, tidak akan pernah kita mendengarkan kalimat bahwa I am watch. Kalau subjeknya dia sudah menggunakan to be present continuous, pasti diikuti dengan verb yang juga present continuous. Verb ing. Iya, verb ing. Verb ditambah ing. Kalau kita menggunakan I am watch berarti saya adalah jam tangan. Watch kan jam tangan Bapak Ibu. Tapi kalau I am watching, saya sedang menonton. Seperti itu. Jadi itulah yang menjadi pembeda. Bahasa Inggris itu dia menggunakan tenses, sedangkan di bahasa Indonesia dia tidak menggunakan tenses. Ada menggunakan tenses tapi ditambahkan dengan objek complement. Misalkan saya makan tadi pagi, saya makan kemarin, saya makan sekarang. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris kita sudah bisa mengetahui bahwa ini tensesnya ini dengan hanya melihat to be atau kata kerja. Ya. Bisa dipahami ya, Ibu Feby? Atau Bapak coba Bapak lihat yang tadi paling pertama Ya. dengan yang ini. Yang mana? Yang tadi pertama yang ini ya? Bukan. Sorong ke belakang, Pak. Bukan. Ini. Yang sebelum ini yang tadi preposition. Yang ini. Ya, yang preposition. Iya itu sudah Pak, yang tadi itu. Yang ini. Bukan yang tadi contoh banyak-banyak itu Pak. Yang ini. Ini kayak ini Pak. Tadi mana? Kayak. Ya. Oh tidak ya. Tidak jadi kayaknya. Kalau yang nomor 1 ini kan jelas dia subjeknya adalah past tense. Karena dia menggunakan was di sini. Ya, past tense. Kemudian yang nomor 2 itu jelas dia present tense. Karena dia menggunakan needs. Nomor 3. Oke. Nomor 3 is quiet, comfortable. Itu kan are quiet toh. The chairs under the table is the dining room are quiet. Ya. Kenapa bukan are quieting? Are quieting karena di sini dia adalah nominal sentence, Ibu. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada verbal dan nominal sentence. Ya. Verbal artinya kalimat yang di dalamnya dia menggunakan kata kerja. Sedangkan kalau nominal sentence di dalam bahasa Inggris adalah kalimat yang di dalamnya tidak menggunakan kata kerja sama sekali. Dia bisa saja menggunakan kata sifat dan lain sebagainya. Contoh, I am watching. Ini kalimat verbal atau nominal?
Verbal. Oke, verbal. Tapi kalau saya mengatakan I am handsome, verbal atau nominal? Nominal. Oke, Sifat. ya, Kata karena dia menggunakan kata sifat, makanya dia bukan kalimat verbal. Yang nomor 3 ini, quieting ini, quiet ini dia bukan kata kerja, Ibu Feby. Dia bukan kata kerja, tapi dia kata apa? Quiet ini. Kata sifat. Oke. Ini kata keterangan dari comfortable. Comfortable ini Comfortable dia kan nyaman ya. nyaman. Jadi itu kata sifat. Sedangkan ini adverb dari comfortable. Oke, jadi ingat nominal dan verbal. Kalau verbal jelas di dalamnya ada kata kerja. Sedangkan kalau nominal itu di dalamnya sama sekali tidak ada kata kerja. Ada to be di dalam, tapi setelah itu bisa saja diikuti oleh objek atau kata sifat maupun kata keterangan. Contoh di nomor 5 di sini. The food for the guests at the party are on the long tables. Verbal or nominal? Nomor 5? Nominal ya. Iya, nominal. Kan kita tidak bisa menggunakan di sini are owning. Ini owning kan dia preposition. Seperti itu. Bagaimana Ibu Feby? Ya, semoga. Ada saya boleh tambahkan varian mungkin? Oke, Pak Ahmad, silakan. Oke. Thanks. Ibu Febiola, seperti yang dikatakan Pak Rian tadi, kalau di dalam kehidupan itu ada laki-laki, ada perempuan. Itu yang pertama dulu. Kalau dalam bahasa Inggris ada kalimat nominal, ada kalimat verbal. Kalimat nominal itu adalah kalimat yang di dalam suatu kalimat nominal itu adalah kalau dalam satu kata dia wajib dia ada to be. Sedangkan kalimat verbal dia haram dia ada to be dalam kalimat itu kecuali to be-nya bersanding dengan kata kerja. Contoh nomor 7. The rocks are going. Nah, itu termasuk ke dalam kategori kalimat verbal karena are itu dia bersanding dengan going. Kalau dia tidak bersanding dengan going, otomatis dia termasuk kalimat nominal. Konsep itu dulu yang harus Ibu pahami. Itu saja Pak Rian, terima kasih. Oke, thank you Pak Ahmad. Bagaimana kita lanjut ya? Ibu Feby lanjut ya. Oke, aman Pak. Ya, makasih. Jadi ingat sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu karena struktur yang menjadikan kita biasanya bingung karena struktur bahasanya tidak sama dengan struktur bahasa Indonesia. Itu saja yang membuat kita bingung. Tapi sekali lagi seperti pertemuan pertama kita, ini hanyalah proses pembiasaan. Jadi dengan sering-sering latihan, dengan sering-sering nonton atau apa, ini bisa menjadikan kita terbiasa. Get used to it, ya. Oke. Kita tadi sampai di sini ya. Ya, silakan. Oke. Saya enggak tanya tapi mau ini kan ada direkam nggak Pak? Iya. Kita punya Zoom meeting ini. Iya, direkam. Oh, terima kasih Pak. Nanti mohon di-share ya. Oke, mohon di-share siap. soalnya saya terlambat dari awal nih. Oke, makasih Pak. Oke, you're welcome. Iya, sementara di rekam. Terima kasih Pak. Oke. Exercise 12 di sini. Yang pertama ada half of the students in the class arrive early. Ya, arrive early. Kira-kira yang nomor 1 ini kan dia sudah benar. Karena dia the students di sini berpasangan dengan arrive. Beda lagi kalau di sini the student pasti di sini verb-nya adalah apa? Arrive.
arrives. Dia menggunakan S. Ya. Nomor 2. Some of the fruit are rotten. Jadi ini dibaca fruit ya. Kadang kita bacanya fruit. Itu dibaca fruit Bapak Ibu. FRUT saja fruitnya. Oke. Some of the fruit are rotten. Ya, beberapa buah sudah busuk. Di sini kira-kira yang salah di mana? Are. Oke, Ibu Feby? Bukannya fruits ya, pakai S ya. Ya, jadi di sini yang mana salah kira-kira? Fruit. Yang di sini salah, di sini seharusnya are yang salah. Harusnya is. Nah, di situ seharusnya is. Nah, sama dengan yang Ibu Feby maksudkan, kalau di sini dia fruits, baru kita menggunakan are. Ya. Yes. Halo, Pak Pasko. Halo Pak Pasko. Ini udah jalan ke Bapak. belakang. Oke, ya. Bapak sabar. Ya. Itu Ibu Feby ada mau tanya. Ya. Silakan bukan Ibu. maksudnya kayak half of the students, berarti half itu biasanya Setengah. plural. Kalau saya kan tadi kemudian some belakangnya biasanya cuma single gitu ya. Tadi kan Ya. Tadi kan penjelasannya contoh kata yang seperti ini itu bisa saja diikuti sama singular atau plural. Yang menjadi patokan di situ verbnya itu harus mengikuti yang subjek. Verbnya itu harus mengikuti subjek. Jadi jangan fokus di half-nya. Kita harus fokus yang di sini. Half of the students, the class arrive early. Ini sudah benar. Ya. Tapi yang nomor 2 ini dia menjadi salah. Some of the fruit are rotten di sini karena dia subjeknya di sini fruit, harusnya to be-nya itu harus mengikuti subjek. Maka are di sini dia salah karena dia seharusnya di sana adalah is. Karena subjeknya adalah fruit, ya. Jadi kalau misalkan subjek yang salah itu tidak mungkin ya. Iya, karena strukturnya sudah begitu. Berarti kalau soal apapun yang terjadi subjek nggak akan salah. Ya, iya. Iya, setuju sama pertanyaan Ibu Feby. Kita ke nomor 3. Jadi Pak, artinya Pak, maksudnya saya setuju dengan pertanyaan Ibu. Artinya dalam tes TOEFL itu misalnya kan berarti yang subjeknya tidak pernah akan salah, yang kita cari kesalahannya yang di itu ya. Iya, biasanya yang di underline itu kalau bukan biasanya contohnya itu misalkan the books is on the table ya, the books is on the table. Yang digarisbawahi bisa saja yang digarisbawahi itu bisa tidak the book sama is. Pasti yang digarisbawahi itu salah satunya. Ya. Salah satunya di soal TOEFL nanti. Di sini mengapa saya memberikan garis bawah di fruit sama are itu karena kita berbicara tadi tentang topik topik yang sebelumnya itu, ya. Jadi di soal nanti tidak mungkin di garis bawahi atau di underline dua jawaban atau opsi yang saling maksudnya dia saling mendukung, pasti cuma salah satunya. Contoh yang nomor 3 ini, all of the next chapter contains very important information. Di sini nanti tidak akan digarisbawahi the next chapter dan contains karena kan dia bersamaan. Yang digarisbawahi bisa saja di sini contains yang contains atau the next chapter. Kemudian very atau information. Jadi itu yang digarisbawahi. Tidak mungkin dia di underline chapter sama contains karena bisa saja
ini memberikan apa namanya dual understanding, apa namanya pengertian yang sama. Sama. Ya. Jadi apa namanya sepintar-pintarnya soal TOEFL mengeco tidak mungkin memberikan dua jawaban yang salah. Seperti itu. Ya. Saya sengaja memberikan garis bawah di sini karena ini yang berhubungan dengan topik hari ini. Seperti itu. Ya. Bisa ya ditangkap maksudnya Ibu Febi? Iya Pak, makasih. Oke. Yang nomor 3. Dia benar atau salah? Benar. All of Benar, benar. Correct. Iya. Benar. Nah, karena dia di sini the next chapter yang menjadi objek, Betul. maka verb-nya adalah contains. Nomor 4. things. The more of people. The morning is very much. Benar. Benar, Ya. benar. Nomor 4 benar. Benar. Oke. Ini continuous tense ya. Most of the people in the room is Room. paying attention. Itu sudah benar. Ya. Kemudian nomor 5. Part of the soup is Nah, ya. Live on the Oke. Number 6. correct. Some other move. salah, incorrect. Oke, peserta yang lain. Some other. Oke, some of the movie were just too violent for me. Mengandung unsur kekerasan ya. Oke. Benar atau salah? Correct. Incorrect. Oke, Correct. Incorrect. dia incorrect. Kenapa incorrect? Ibu Baby? Where ganti was ya. Was. Iya. Ya, where are the was? Iya, where ganti was. Karena subjeknya Was. adalah movie. Movie Dia singular. single. Movie. Nah, Single. it is not the same when I say movies. Movies. Yeah. Movies were. Movie was. Ya, movie was, movies were. Oke, benar. 7. Number 7. Incorrect. Ya. Incorrect. Incorrect. Sorry-nya need Correct. ya. Need Harusnya tidak pakai need. S. Most of the money is That's need. Number Number 7. 7, sir. Sorry. Seven. All of the Yeah. details in the report needs to be checked. Benar atau salah? Incorrect. Ini incorrect. Ya, That's incorrect. incorrect. Don't Harusnya. need. Oke, Need. need. Itu kan sudah ada details. Ya. Oke. Number 8. Yes. Most of the Most of money them is correct. Oke, correct. Correct. Ya, Yes. dia di sini dia ingat Bapak Ibu, money itu singular ya. Money itu Iya. karena yang kita bisa hitung uang itu kita tidak bisa hitung berapa lembar uang yang beredar, tapi yang kita tahu itu adalah nominalnya. Makanya dia termasuk apa namanya? Dia termasuk di sini singular, ya. Oke, nomor 9. Sebentar, Pak. Itu Ya. kenapa pakai needed? Pakai ed di belakangnya. Karena dia pasif. Verb. Pasif. Di sini kan artinya Oh. the money, most of the money is needed to pay the bills, ya. Kebanyakan uang dibutuhkan untuk membayar tagihan. Dibutuhkan. Kalau pasif itu dia, kalau kalimat pasif di dalam bahasa Inggris itu pasti dia menggunakan kata kerja bentuk ed. dua. Ketiga. Is Yes. needed. Dia apa namanya? Menggunakan past verb, ya. Kalau di dalam kalimat pasif. Kenapa? Dari atas kan yang kita lihat ini dari atas dari nomor 1 sampai 7 itu kan dia kalimat aktif. Kalimat aktif kan saya makan nasi goreng. Pasif nasi goreng dimakan oleh saya.
I eat nasi goreng. Nasi goreng is eaten by me. Dimakan Kai. Dimakan oleh saya. Jadi dia diikuti oleh verb 3. Bisa dimengerti Ibu Feby? Masih bingung, tapi coba lanjut aja, Pak. Bingungnya di bagian mana, Ibu? Yang needed itu. Kenapa yang di atas tidak pakai needed? Pakai ed kan kurang lebih hampir sama kalimatnya juga. Nomor 7 sama 8 sama-sama menggunakan need. Namun yang membedakan nomor 7 itu dia kalimatnya aktif. All of the details in the report needs to be checked, ya. Membutuhkan semua detail dalam laporan itu. Dari laporan membutuhkan untuk diperiksa. Membutuhkan butuh untuk diperiksa. Butuh untuk diperiksa. Butuh untuk diperiksa. Needs di sini aktif, tapi ceknya di sini dia pasif. Karena dia kan butuh untuk diperiksa. Diperiksa. Needs. Aktif. Ini kalimat aktif, ya. Sedangkan nomor 8 itu most of the money is needed to pay the bills. Hampir semua uang dibutuhkan untuk membayar tagihan. Untuk membayar tagihan. Ya. Jadi itu aktif sama pasif. Sebenarnya struktur kalimatnya sama saja di dalam bahasa Indonesia. Cuma yang membedakan di dalam bahasa Indonesia kata kerjanya kan tidak berubah. But in English the verb is changed, ya, berubah. Oke. Saya nomor 9. Nomor 9 correct. Oke, coba dilihat nomor 9, the first half of the class consists of lecture and note taking. Correct. Oke, di sini sudah benar. Ya, saya sengaja tidak menggarisbawahi yang mana subjek dan yang mana. Di sini subjeknya adalah kelas. The class. Kemudian verbnya itu adalah consist. Jadi karena subjeknya itu singular, maka dia diikuti sama verb juga yang singular. The last, number 10. Incorrect. Oke, incorrect. Kenapa incorrect? Itu harusnya well. Dia harusnya well. Ya. Di sana harusnya di sini dia punya verbnya question. Iya, subjeknya itu adalah questions. Questions. Jadi seharusnya diikuti oleh where impossible to answer. Ya. Lalu yang detes ini sebagai apa, Pak? Ya. On the test kita kembali ke topik awal tadi, prepositional phrase. Karena dia menggunakan on. Oh, saya pikir ini detes sendiri on karena ada garis datar. Ini garis datar mistype Ibu, salah ketik saya. Dia apa namanya? Dia sebenarnya bersambung. Salah ketik. Pak. Ya, silakan. Begini Pak, dari tadi yang kita koreksi yang saya perhatikan yang kita koreksi itu hanya pada kata kerja. Sedangkan yang sebagian dari kata atau sentence kalimat-kalimat yang ada di sini itu yang salah pun itu bukan hanya pada kata kerja, namun pada subjeknya juga. Tapi jawaban-jawaban kita rata-rata semua itu lebih berfokus pada verbnya. Iya, karena terima kasih. Kita fokus di verbnya karena kita topiknya membahas tentang itu. Kita tidak membahas yang subjek. Kita fokus di sini sama verb. Ya, kita fokus di sini menggunakan verb. Makanya saya memberikan garis bawah
saya underline subjek dan verb atau subjek dan to be-nya karena kita fokus di situ. Ya. Karena topik kita kan tentang subjek verb tadi. Ya. Saya kira kan ada di sini kalau lihat dari struktur kata di sini, kalimat di sini itu yang salah juga kan subjeknya juga. Kalau misalnya memperbaiki subjek kan juga bisa masuk kategori korek juga itu. Ya. Ya, kebetulan kan kita bahasnya tentang topik itu, Pak. Jadi kita fokus di di verb-nya. Lain lagi kalau misalkan kita membahas tentang subjek, maka nanti kita bisa lihat melalui subjeknya seperti itu. Iya, Pak. Oke, you're welcome. Kemudian topik yang selanjutnya adalah agreement of certain words. Jadi ada beberapa kata di dalam bahasa Inggris dia itu yang maknanya itu sudah certain atau dia pasti. Contohnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Look at the following sentences. Everybody are studying English now. Incorrect. Kenapa? Jadi setiap orang is studying now, is now. Oke, is benar. Karena everybody di dalam bahasa Inggris ini dia disebut dengan certain words. Mungkin kita menerjemahkan everybody itu setiap orang. Namun maknanya di dalam bahasa Inggris itu dia singular. Yes. Ya, singular. Dia maknanya tidak bisa dirubah lagi. Dia memang everybody itu setiap orang, tapi kalau di dalam bahasa Inggris dia maknanya singular. Makanya dia menggunakan seharusnya di sini everybody is studying now. Oh, kalau jadi Pak, jadi dalam bahasa Indonesia mungkin tepatnya dia tiap-tiap orang, bukan setiap orang gitu. Iya, tiap-tiap orang atau setiap orang. Everybody. Sama kalau saya mengatakan everyone. Everyone itu maknanya setiap orang, tapi tidak diikuti oleh are. Mengapa dia singular di sini? Karena dia kan disambung di sini. Everybody. Jadi penulisannya itu jangan dipisah ya, Bapak Ibu. Everybody, everyone itu dia bersambung, ya. Jadi apa yang telah disatukan janganlah diceraikan. Asik. Bapak, berarti yang kayak everything, anybody, betul. Itu maknanya singular. Iya, karena dia kan menjadi satu kata. Itu yang di dalam bahasa Inggris namanya certain words, ya. Dia maknanya sudah pasti dia singular. Dan itu sudah paten, tidak bisa dirubah lagi kalau di dalam bahasa Inggris. Ya. Contoh lain. Nobody in the class have laptop. Ini dia incorrect. Nobody in the class has. Ya, has. Harusnya. Ya. Incorrect. Has. Okay. Harusnya dia nobody in the class has laptop. Itu dia baru correct. Ya. Oke. Look at the following outline. Contohnya, jadi slide-nya nanti, mohon maaf saya belum tidak sempat berikan tadi di awal. Nanti ini kami akan kirimkan ke WA grupnya ya Bapak Ibu. Siap. Jadi sebenarnya kemarin-kemarin kami tunggu Bapak Ibu ada bertanya, siapa tahu ada terlintas di terlintas di pikirannya mau bertanya-tanya di dalam apapun yang berhubungan dengan TOEFL. Bapak Ibu kan bisa menggunakan grup itu sebagai sarana untuk kita curhat tentang ini, jangan curhat yang lain. Oke. Tapi kan waktu saya ketemu Pak Rian kan saya sudah tanya, ketemu langsung face to face. Saya kan tanya waktu itu. Iya.
Jadi kita harus kalau ada materi yang belum di ini, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung. Kalau saya mungkin tidak sempat melihat, ada Pak Ahmad, di dalam juga ada Ibu Febri dan sebagainya. Oke, we move. Jadi kata-kata seperti ini dalam bahasa Inggris itu disebut dengan certain words dan dia maknanya singular. Anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, itu dia maknanya singular dan masih banyak lagi. Ya. Dan saya boleh kasih contoh. Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu semuanya pernah dengar lagu Everything is Okay? Jadi everything itu pakai is di sana, tidak boleh everything are okay. Ya. Itu yang pertama. Nobody is perfect. Tidak ada kata di sana nobody are perfect. Kemudian anyone is unique. Setiap orang itu berbeda-beda atau unik. Jadi dia pakai anyone is unique. Jadi kalau di awalan kata itu ada any, ada every, ada some, berarti di belakangnya itu dia wajib dinikahkan dengan singular itu yang hak paten yang sudah diberikan oleh Pak Yanto Keseda Jacob. Terima kasih. Oke. Jadi ini aturannya sudah baku. Aturannya sudah paten. We cannot change it, ya. Kita tidak bisa rubah lagi. Oke. Di sini ada beberapa kata lagi. Kemudian dia diikuti oleh singular verb. Jadi semua kata-kata ini dia diikuti oleh singular verb. Example. Di sini ada everybody studies TOEFL on Monday. Setiap orang belajar TOEFL pada hari Senin. Di sini dia menggunakan studies, bukan study. Everything runs, bukan everything run. Someone in class has TOEFL. Dia bukan menggunakan have di sini. Each student has studied. Each ini dia maknanya singular. Makanya dia menggunakan has. No one was lazy. Ya. Oke. Kita lihat di problem in TOEFL test, ya. Jadi beberapa masalah di sini. Everybody in theater are watching the films attentively. Kemudian yang kedua ada every student have to. Di sini kenapa dia diberikan tanda bintang di sini? Karena kata-katanya kata-katanya itu seharusnya kan di sini dia dia di sini salah kan? Seharusnya dia di sini everybody in theater is kan? Dia di sini sudah di sini dia diberikan tanda bintang di sini karena jangan memperhatikan dia di sini diberikan tanda bintang karena setelah kata is di sini kan seharusnya is ya. Is itu dia seharusnya watching. Karena dia tensisnya seperti yang saya katakan tadi, tensisnya itu dia simple present tense. Jadi semua kata kerja harus mengikuti to be. Karena tidak pernah kita mendapatkan misalkan contoh kalimat I am it. Ya. Seharusnya I am eating. Ya. Oke. Di sini yang diberikan tanda bintang itu karena dia struktur kalimatnya yang harus mengikuti tenses seperti itu Bapak Ibu. Bapak. Ya. Maaf kalau banyak bertanya ya. Ya. Cuma ini kan ada subjeknya itu kan balik sebelumnya bisa Pak. Yang mana? Yang halaman sebelumnya Pak. Nah kayak gini everybody in the theater betul sudah itu Pak. Yang mana yang ini? Setelah bukan, ini Pak. Yang ini ya?
Nah, ini. Oh, Pak. Ini. Iya, Bukan. yang ini. Ini kah? Oh ya betul ini. Nah, everybody in Problem the theater are watching the films attentively. Ya. Ini yang kan makanya nanti ada bingung sih. Kayak everybody ini kan current, bukan current, ini tadi saya catat apa? Oh, certain words. Iya, certain Tapi words. the theater ini kan adalah subjek. Nah, the theater ini kan singular ya. Singular juga, karena bioskop. Ya, berarti R-nya ini salah. Iya, Ya. R-nya. Makanya saya tadi bilang di sini salah. Yang tadi saya jelaskan kan watching-nya. Watching-nya, ya. Iya. Oh, makanya saya sempat saya pikir benar karena Bapak tidak. Habis itu, Bapak balik di yang halaman sebelum ini. Oke. Yang ada was atau where ya tadi. Sebelum ini. Bukan. Atau sebelum ini Pak kayaknya. Oke. Ini ya? Bukan, berarti yang mana tadi? Ini ya? Ada sebelumnya ini lagi mungkin, Pak. Sebelum ini lagi, Pak. Saya kayaknya. Ini Tadi sudah... ada mau tanya, cuma lupa. Tadi ada pakai was atau where, tapi ada pakai verb ing, padahal bukan present continuous. Kalau tidak salah itu past tense. Iya. Was tapi diikuti sama ing. Karena itu karena itu tensisnya di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan past continuous. Dalam bahasa Inggris itu kita menyebutnya past continuous. Jadi ada tenses di dalam bahasa Inggris yang dia namanya past continuous. Dia sudah pas berlalu, tapi dalam waktu itu juga dia sedang berlangsung, ya. Jadi bisa juga diartikan bahwa ada dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan, ya, secara bersamaan. Misalkan contohnya adalah I was taking a bath when you knocked the door, ya. Saya sedang mandi ketika kamu mengetuk pintu. Ya, mengetuk pintu. Jadi inti dari kalimat ini itu orang yang mandi ini sudah selesai mandi, maksudnya sudah selesai mandi dan membukakan pintu. Kemudian orang ini bertanya yang mengetuk pintu, kenapa kamu lama mengetuk pintu? Maka dia menjawab, I was taking a bath. Saya sedang mandi tadi, maksudnya tadi. Saya sedang mandi tadi. When you knocked the door. Seperti itu. Jadi itu disebut dengan tenses past continuous kalau di dalam bahasa Inggris, Ibu Feby. Was yang diikuti ing. Bisa ya dipahami? Pak Rian, saya tambahkan sedikit, Pak Rian. Iya. Ya, izin ya Pak Rian. Ibu Febiola, strategi-strategi yang dibawakan Pak Rian itu adalah strategi-strategi yang akan muncul pasti di dalam soal TOEFL. Jadi kalau Pak Rian mengajarkan strategi 13 tentang anyone, everything, everyone, no one, nobody, Ibu Yola fokus kepada subjek yang itu, yang terhitung tunggal itu, kemudian Ibu lihat verb-nya atau to be-nya apa. Karena jawabannya antara dua itu. Jadi kan dia ada A, B, C, D. Ibu hanya fokus kepada yang dibilang Pak Rian. Untuk bagian yang Ibu tanyakan tentang tensi-tensi itu nanti ada strategi lainnya. Jadi jangan campurkan dia supaya Ibu tidak pusing. Memang betul kritis itu sangat bagus sekali. Tetapi takutnya nanti Ibu tidak fokus. Karena everyone, everybody, no one, itu nanti ada kira-kira 4 atau 5 soal akan muncul di dalam soal TOEFL. Dan Ibu tidak perlu Ibu memikirkan tensisnya apa. Yang penting dia sesuai dengan yang diajarkan Pak Rian. Begitu ya, dia Ibu. Kita bicara tentang skill-skillnya di sini, Bu Feby. Jadi untuk structure itu ingat kita mencari kesalahan, bukan yang benar. Makanya kita di awal tadi kami memberikan strategi bahwa look at the underlined words first, ya.
Lihat yang kata-kata bergaris bawah. Kira-kira yang mana salah? Ya. Contoh 13. Nomor 1 kan dia incorrect. Anybody are welcome at the party. Ini dia incorrect karena apa? Anybody are. Is ya. Oke. No one here is. Sudah benar. Nomor 3. Iya. Everyone. Benar, correct. Oke, jadi nomor 3 itu everyone in the world needs love and respect. Jadi semua orang di dunia itu membutuhkan cinta dan kehormatan. Oke. Nomor 4. Someone has to clean up. Incorrect. Oke, incorrect. Kenapa kira-kira incorrect? Harus has. Oke, harus has. Jadi bisa saja besok itu yang digaris bawahi di sini have, kemudian to, kemudian clean sama up. Nah, A, B, C, D yang salah pasti A. Iya, have. Nah, jadi ada 4 kata atau kelompok kata yang menjadi opsi di soal TOEFL. Kalau nomor 4 ini yang bergaris bawah pasti have, to, sama clean. Oke. Harusnya di sana someone has. Oke, nomor 5. Incorrect. Oke. Iya, incorrect. Ya? Incorrect. Harusnya appears. Oke, appears, Ya, terlihat. Jadi setiap tanaman di taman terlihat sehat dan kuat. Oke. Kuat. Number 6, you should understand that anything is possible. Correct. Oke, correct. Anything is. Ya, sudah benar. Anything is. Jadi kamu harus mengerti bahwa segala sesuatu itu mungkin, ya. Nomor 7, everything in the salad are good for you. Incorrect. Oke, kenapa Ibu Meti dia incorrect? Harus is. Oke, harus is. Everything Salad is good for you. Nomor 8, nobody in the class have completed the assignment on time. Incorrect. Harusnya has. Oke, harusnya has. Ya. Jadi di dalam TOEFL itu jangan terpaku kalau misalnya ini salah satu strategi juga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada nomor yang bingung, ya misalkan sudah sampai di nomor 21 nih, contoh. Sudah sampai di nomor 21 kemudian bingung. Ini bagaimana? Jangan terpaku di nomor itu, tinggalkan. Lanjut ke nomor lain. Tapi jangan pernah tinggalkan jawaban kosong. Never leave answer blank, ya. Jangan pernah tinggalkan jawabannya kosong. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Ini tanda yang begini salah ketik lagi ya, ini tidak ada artinya. Dia bersambung semua. I'm sure that every detail have been considered. Ini agak bingung. Incorrect. Ya? Incorrect. Iya, incorrect seharusnya. Has. Oke. Ini karena certain words-nya tidak berada di depan, dia ada di tengah. Ya, dia ada di tengah. Dia every detail has been considered. Last. Number 10. Everybody know the rules, but somebody is correct. Everything knows it. Somebody is incorrect. Iya, incorrect. Yang mananya yang incorrect? Harusnya are, karena the rulers. Kurang tepat. Salah. Kita berbicara tentang certain words loh. Knows. No.
Everybody knows the Iya, rule. betul. Sudah benar. Everybody. Betul Sorry, sekali, Bu benar. Feby. Di sini everybody Oh. seharusnya dia knows. Karena everybody ini kan singular. Jadi harus Iya, dia iya. diikuti sama Oh. verb juga yang singular. Di sini somebody, somebody Ini udah benar. Kalau somebody is karena nothing, singular is. is not Jadi falling. di dalam kalimat Somebody are. jadi di dalam kalimat ini ada dua certain words. Itu. Everybody sama somebody. Mungkin Bapak Ibu melihat Siap. cuma fokus Iya, di somebody. terkecoh yang buat somebody itu. Kita Iya. tidak berpikir yang di depan. Padahal ada dua certain words. Ada dua, ya. Oke, jadi Certain. selamat Anda kena prank. Tapi Pak, biasanya kalau dalam test TOEFL kan ada yang muncul kayak gini kan, ada dua certain word gini kan. Iya, ada dua certain words, kemudian ada dua verb. Itu bisa saja terjadi. Oke. Oke. Ini adalah exercise-nya. Ya, exercise kumpulan exercise tadi dari awal sampai yang barusan kita jawab. Ada 10 nomor di sini. Ya, ada 10 nomor. Bapak Ibu bisa saya berikan waktu ya tidak usah pakai waktu lah, kita langsung nomor 1 saja langsung. The receptionist in the entryway to the office is able to answer your question. Correct. Benar atau salah? Incorrect. Benar. Ya. Correct. Incorrect. Correct. Oke. Correct. Misalnya yang saya garis bawahi yang ini. Kemudian kemudian bisa terlihat garisnya Bapak Ibu? Bisa. Is. Okay. The receptionist in the entryway to the office is able to answer your question. Kalimat ini benar atau salah? Benar. Oke, sudah benar ya. Benar dari Subjeknya mana? Bapak Ibu the receptionist. Jadi sudah benar is. Benar. Sudah benar is. The receptionist in the entryway to the offices is able to answer your question. Jadi kalimat topik pertama kan prepositional phrase. Prepositional phrase di sini ada In the entryway. Iya, ada dua di sini prepositional phrase. In the entryway sama to the offices. Ya, jadi jangan tertipu sama offices. Offices ini cuma prepositional phrase. Yang menjadi subjek di sini yang utama adalah the receptionist. Ya, coba kita buang semua prepositional phrase-nya. Maka dia akan menjadi satu kalimat yang utuh juga. The receptionist is able to answer you. Oke. Nomor 2. All of the information in the documents are important. Incorrect. Salah. Incorrect. Kenapa? Kan dokumen pakai S. Ya. Pakai S. Dokumennya kan udah pakai S. Udah. No. Is. R ini subjeknya information, the information. Iya. Subjeknya the information, jadi is. Oke, is. Jadi di soal bisa saja yang digarisbawahi ini, kemudian ini, kemudian ini, dan ini. Ini misalkan opsi A, ini opsi B, C, sama D. Yang salah adalah C. C. Jadi Bapak Ibu lingkari bulat-bulati nanti di lembar jawaban itu C. Ya, karena all ini dia termasuk termasuk singular juga. All of the information in the documents are important. Jadi yang salah di sini
are seharusnya dia menggunakan is. Oke. Jadi yang subjeknya apa, Pak? Yang subjeknya di sini apa, Pak? All of the information. All of the information. Ya. Itu satu frase. Satu frase. Oh, saya pikir. Oke. Ya, oke. Nomor 3. Correct. Incorrect. Correct. Oke, sudah benar. Anyone sama has. Oke. Oke, jadi waktu yang Bapak Ibu butuhkan tadi sudah benar. Jangan sampai lewat dari 1 menit tiap nomor. Nomor 4. The coordinator of the community services are arranging the program. Incorrect. Ya? Incorrect. Kenapa? Iya, incorrect. The coordinator kan singular. Ah, yang salah di mana? Oke, yang salah yang ini. Seharusnya dia menggunakan is. Jadi yang bergaris bawah nanti bisa saja ini, kemudian arranging, kemudian the program, sama community. Ini opsi A, B, C, kemudian D. Jadi yang Bapak Ibu pilih untuk opsinya adalah B. Oke, B. Itu yang B. Bapak Ibu nanti bulat-bulati, hitam-hitami di kertas jawabannya. Number 5. Jadi Ya. Oh. Karena di sini kan subjeknya ini, the coordinator. Pak, beta tanya sedikit juga. Biasanya kalau begini kan kita, Ya. Pak, beta tanya sedikit. Artinya kan kita udah, maksudnya kita hanya untuk mengidentifikasi dia punya kesalahan yang sama itu kan di tubinya. Apa Ya. ini bagian dari tes apa? Kalau misalnya di tes TOEFL? Dia masuk Gitu loh, ini, dia masuk di structure and written expressions bagian kedua. Karena kan pertama listening, bagian kemudian urutannya itu listening, kemudian structure and written expressions, dan yang terakhir di soal itu nanti reading, membaca. Oh, jadi ini yang kedua ya, Pak, di tes yang kedua ya? Ya, ini yang kedua. Siap. Itu biasa berapa nomor, Pak? Beta sudah lupa lah, sudah lama baru. Ada tadi di depan nomor berapa tadi sampai nomor berapa? Maaf. Kalau gitu Ya. kita terlambat. Oke, terima kasih. Oke. Pak, saya boleh ini bukan cuma mau saya dari tadi apa memang itu apa selalu yang dipersoalkan adalah subjek dan verb aja, berarti yang lain diabaikan apapun yang itu ya Pak, atau bagaimana? Karena makanya dari tadi itu saya bingung-bingung dengan yang kalau nanti ada verb ing, ada yang itu, karena kalau saya pernah latihan bukan cuma fokus di subjek sama verb juga, kadang ada sampai di yang belakang-belakang, makanya saya sempat bingung juga ini. Iya, sama seperti yang dikatakan tadi Pak Ahmad, jadi karena kebetulan karena kebetulan topik yang ini kebanyakan membahas tentang verb sama to be. Masih ada topik nanti beberapa yang membahas tentang skill yang lain. Oh, maaf. Jadi saya pikir itu dari tadi. Iya. Jadi maaf. Iya, Oke. Iya, oke. Ya, makanya saya sempat bingung. Jadi makanya kenapa? Ya, karena sudah oke Pak. Makasih. Topik tadi itu membahas tentang kebanyakan membahas tentang verb sama subjek sama verb. Oke. Iya, makanya dari awal itu subjek verb. Makanya saya pikir apa cuma itu saja. Ya oke Pak, sudah clear Pak. Makasih. Oke. Number 5. Incorrect. Ya. Incorrect. Oke, incorrect. Kenapa? Oke, yang Bekar itu singular. Dia seharusnya menggunakan is. Number 6. Nothing more. Correct. Oke. Number 6 ini sudah benar. Correct. Karena nothing more is. Nothing kan dia berpasangan sama is. Number 7. Yes. The drink in the partner on the Incorrect. The drink Incorrect. in the pictures on the table in the ballroom is everyone. Is for everyone. Incorrect. Salah, benar? Oke, incorrect. Salah. Ya, kenapa? The drinks subjeknya. Nanti soalnya are ya. Oke, dia seharusnya di sini adalah are. Ingat, ini cuma pengecoh. Semua ini adalah prepositional phrase.
Tanpa ini pun kalimatnya bisa jadi the drinks is for everyone. Ya, jadi ini prepositional phrase-nya tadi. Di dalam ada 2 prepositional phrase. Number 8. Everybody were told to be here at 8, but somebody is not here. Incorrect. Oke, kenapa? Incorrect. Incorrect. Oke. Everybody where? Oke. Oh, itu harus Certain words-nya di sini ada 2 ya. Everybody dan somebody. Somebody. Oke. Number 9. Some of the meetings are unlimited on the some of Incorrect. Correct. Ya. correct. Correct. Incorrect. Kenapa? Correct. Karena The meetings correct. Oke. The meetings itu kan sudah jamak, berarti are betul. No. Salah ya? Iya, harusnya Ini certain words. is. Some. Ya. Oke. Number 10. Itu nomor Berarti 9 incorrect itu. ya? Ya. Iya, incorrect apa Incorrect correct, atau Pak? correct? Nomor 9. incorrect. Dia incorrect. Karena some of the Correct. Ya. harusnya dia is. Harusnya Oke. is di sini. Ya. Number 10. Oke. The size of the vegetable in the yellow blue taste really full taste. Nah, ingat. Correct. Ya. Correct. Ingat. Ya, correct. Incorrect. Kenapa? Oke. Berarti Mempermudah. berarti yang menjawab taste ini salah. Berarti jeli. Ini dia tidak ini dia tidak Correct. menggunakan Correct. tapi langsung dia menggunakan verb. Jadi the sauce ini adalah subjeknya dan apa namanya? Taste ini adalah verbnya. Dan really delicious ini adalah objek. Ya. Jadi itu adalah objek. Jadi the sauce ini subjek, kemudian taste ini verb, really delicious itu adalah objek. Ya. Jadi seharusnya di sini the sauce on the vegetable in the yellow bowl tastes. Jadi ada tambahan s di sini. S-nya ya. Ya, incorrect. Incorrect. Ya. Oke. Oke, baik apa namanya? Baik Bapak Ibu. Apa namanya? Kebetulan waktunya sudah hampir jam 12. Kita menghormati Bapak Ibu, saudara-saudari kita yang beragama Muslim, mungkin ada persiapan untuk sholat Jumat. Jadi informasi untuk meeting selanjutnya itu akan dikabari di grup. Pak Ahmad? Oh, Pak Ahmad mungkin lagi ada persiapan sholat. Iya, Pak Rian, iya. Oh ya. I'm staying. Oke. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan kabari di grup ya, Pak Ahmad? Yeah. All the meeting will be announced in our WAG. Halo. Don't forget kalau Bapak Ibu nanti kalau ada masalah dengan TOEFL, ada kegiatan-kegiatan TOEFL mau tes TOEFL, saya dengan Pak Rian siap melayani di kampus. Ya, contohnya Pak Victor, Ibu Febiola, Ibu Meti atau dosen-dosen dari Unidar. Contohnya 1 minggu sebelum ujian TOEFL kami siap melayani di kampus secara gratis. Oke, terima kasih Pak Ahmad, Pak Rian. Kalau jadi jokis kalian bisa, Pak. Kalau di bercanda Pak, bercanda. Kalau di TOEFL sih nggak ada joki. Iya. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu.
Thank you Bapak Ibu. Terima kasih Have a banyak. great Friday, Ibu Uli Oke. semuanya. Thank Bapak you, Ibu dari Bu. Uli dan Thank you, Bu. Terima kasih banyak, Viola, Pak. Komite, Terima ya. kasih Bapak Bapak Ibu. Semuanya. Maaf ya banyak Makasih. bertanya, Udah banyak ini kan siap, sudah Ibu Diana, Have a nice day. Terima Febri, kasih. Bu Bu Emi, Eli dan Bu semuanya, Saskia. Pak Oke, thank you. Victor. Mr. Rian and Terima Mr. kasih. Oke. Thank you ladies Salam and gentlemen. Thank you. Wih, keren. Iya, salamnya disampaikan. Oke, makasih. Oke, thank you.